7 orang meninggal akibat demam berdarah dengue di Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, DBD juga kian meluas di Jawa Timur sehingga Dinas Kesehatan gencar melakukan fogging dan pemberantasan sarang nyamuk. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Sumatera Selatan meningkat sejak Januari 2024, mencapai 754 penderita. 7 orang yang merupakan kelompok anak dan remaja usia 5-15 tahun dinyatakan meninggal dunia. Dari 7 orang yang meninggal, meliputi 3 penderita di Kota Palembang, 2 penderita di Kabupaten Banyuasin, dan 2 penderita di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kasus DBD di Sumsel tertinggi terjadi di Kota Palembang sebanyak 131 penderita. Disusul Kabupaten Musi Banyuasin 105 penderita dan Ogan Ilir 99 penderita. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan bilang peningkatan jumlah kasus DBD ini dipicu banyaknya tempat penampungan air pasca kemarau yang menjadi tempat nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak. Masyarakat diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk di tempat tinggal masing-masing menyusul puncak DBD diperkirakan terjadi sampai akhir Februari mendatang. Dinkes Sumsel juga menyiapkan insektisida dan larvasida di masing-masing kabupaten kota yang ditempatkan di tiap kecamatan, ditambah pemeriksaan diagnosis DBD untuk masyarakat yang bergejala di puskesmas. Pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan jika kita bandingkan dengan tahun 2023. Kita lihat kalau kita lihat tren kasusnya kemarin dari bulan Desember 2023 itu sudah mengalami kenaikan. Ini kita perkirakan di Januari Februari ini puncaknya. Sekarang di bulan Januari 2024 ini per tanggal 29 kemarin sudah kita temukan 754 dengan kematian 7 orang. Bukan hanya di Sumsel, peningkatan jumlah kasus DBD juga terjadi di Jawa Timur. Pemberantasan jentik nyamuk pun dilakukan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dengan melakukan fogging atau pengasapan di Desa Bukur, Kecamatan Jiwan pada Rabu pagi. Fogging dilakukan usai 3 warga setempat didiagnosis positif DBD. Fogging dilakukan seluruh tempat yang disinyalir menjadi sarang dan perkembangbiakan nyamuk. Seperti permukiman dan sekolah yang tidak jauh dari lokasi ditemukan warga positif DBD. Dari hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan di sekitar kediaman pasien ditemukan adanya jentik-jentik nyamuk. Untuk masyarakat adalah PSN, seperti itu ya, ada genangan ban-ban, itu adalah sumber. Nah itu yang terpenting di situ. Meskipun tak fogging berapa kali pun, kalau sumber vektornya, jentiknya masih ada, ya tetap ada kasus itu. Makanya biasanya di bulan Januari, Desember itu mulai pukul DB. Karena biasanya masyarakat ketika musim hujan tidak waspada, tidak PSN. Dalam 1 bulan terakhir, sebanyak 58 kasus demam berdarah dengue ditemukan di Kabupaten Madiun. Selain melakukan pengasapan, pada musim hujan ini, Dinas Kesehatan mengimbau warga untuk menjaga lingkungan dengan melakukan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui penanganan DBD di Sumatera Selatan, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Reski Oktora Amalia di Palembang. Selamat siang, Reski. Hingga siang ini apakah ada penambahan kasus DBD di Sumatera Selatan? Baik, selamat siang, Glenis dan juga saudara. Untuk sementara ini kasus ataupun jumlah kasus DBD di Sumatera Selatan ini sebanyak 754 penderita dengan 7 orang penderita dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk lonjakan ataupun penambahan kasus DBD di Sumatera Selatan ini memang sudah terjadi sejak Desember 2023 kemarin. Dan puncaknya ini terjadi pada Januari 2024 ini. Adapun 7 orang yang meninggal dunia tersebut merupakan kelompok usia 5 sampai 15 tahun dengan rincian masing-masing di 3 penderita di Kota Palembang, 2 penderita di Kabupaten Banyuasin, dan 2 penderita lagi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Menurut Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, kelonjakan kasus DBD di Sumatera Selatan ini dipicu karena peralihan musim kemarau ke musim penghujan yang mengakibatkan banyaknya tempat penampungan air yang menjadi tempat nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biak. Ditambah juga kelembaban udara di Sumatera Selatan yang saat ini dilanda musim penghujan berkisar 20 sampai 30 derajat Celcius. Kelembaban
udara ini dinilai Dinkes Sumatera Selatan idealnya untuk nyamuk Aedes aegypti berkembang biak lebih cepat. Dan juga Glenis dan juga saudara, tertinggi kasus DBD ini terjadi di Kota Palembang, ada sebanyak 131 penderita, disusul juga Kabupaten Musi, Banyuasin ada 105 penderita, dan juga ada Kabupaten Ogan Ilir ini sebanyak 99 penderita. Dan seperti di tempat saya melaporkan saat ini di Puskesmas Merdeka Palembang, setelah menerima 6 laporan selama sepekan ini, 3 diantaranya ini masih dirawat di rumah sakit. Dan memang pihak Puskesmas sendiri menyatakan ada lonjakan kasus demam berdarah di Kota Palembang dalam beberapa bulan terakhir ini bersamaan dengan musim penghujan. Olehnya warga masyarakat ini diimbau untuk melakukan upaya 3M dan juga pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing, menyusul diprediksi puncak ataupun pelonjakan daripada kasus DBD ini akan terjadi hingga akhir Februari nanti bersamaan dengan puncak musim penghujan. Glenis. Ya, Reski, bagaimana penanganan dari Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi DBD yang kian meluas? Ya, untuk penanganan kasus DBD di Sumatera Selatan ini, pihak Dinas Kesehatan Sumatera Selatan telah mendistribusikan obat-obatan untuk pemberantasan sarang nyamuk ataupun nyamuk dan juga jentiknya ke tiap kabupaten kota, seperti ada distribusi larvasida dan juga insektisida yang ditempatkan di kecamatan, yakni di puskesmas, untuk memudahkan warga nantinya akan mengambil untuk dilakukan penyemprotan di lingkungan mereka masing-masing. Dan juga penanganan ini difokuskan ke sekolah, karena mengingat mayoritas yang terserang DBD ini merupakan anak-anak yang tengah bersekolah. Olehnya upaya 3M dan juga pemberantasan sarang nyamuk, penyemprotan ini ditingkatkan di sekolah, seperti itu, Glenis. Dan juga ada pemeriksaan RDT ditempatkan di puskesmas untuk masyarakat yang bergejala, karena untuk mendapatkan perawatan lebih cepat untuk menekan angka kematian akibat DBD. Glenis. Ya, fogging dilakukan tidak hanya di lingkungan tempat tinggal, namun juga hingga ke sekolah, mengingat jumlah pasien DBD ini juga berasal dari anak-anak. Terima kasih, Reski Oktora langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.